Tapi ada satu kamar yang nggak bisa ini bang. Misalnya ada satu orang tinggal di kamar itu, ya udah dia terus di situ. Itu karena dia pendiam lah. Dia pendiam. Ya namanya saya baru gitu ya berbau raya lah. Mau itu kayak mana pun. Ini suara aku kenal, yang manggil aku bang ini pun aku tahu siapa. Siapa? Dari suaranya halus gitu, suara halus ini. Skipin itu. Temen aku yang udah tinggal. Nah dia manggil bang, lembut lah gitu suaranya. Nah aku bangun, aku kira ini ada kawan yang datang kan. Nah aku lihat jendela kosong, pagar kekunci. Wah, aku buka pintu lah, mungkin dari pintu gitu. Buka pintu dari samping, kosong. Halo sob, balik lagi bareng gue Refdi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan kalian. Dan kebetulan di sebelah gue udah ada seorang narasumber nih sob, yang akan menceritakan kisahnya pada saat menempati kontrakan angker di daerah Bandung. Yang dimana beliau ini diteror oleh almarhum sahabatnya yang meninggal karena HIV. Penasaran sama kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja narasumber di sebelah gue. Halo Bang Gabriel. Halo bang. Kabar gimana Bang? Baik, sehat. Baik Bang ya. Iya. Oke, Bang, sebelumnya makasih banyak ya Bang ya. Lu udah jauh-jauh datang dari Bandung ke Tangerang Selatan Bang ya. Iya. Perjalanan tadi gimana Bang? Ya aman, macet di jalan doang. Intinya lu sampai ke sini dengan selamat lah ya intinya. Iya. Sekali lagi makasih banyak ya Bang ya. Gue ucapkan lu udah mau mampir kemari Bang ya. Iya. Oke Bang Gabriel. Nah pada kesempatan kali ini nih, tadi kan gue udah sempat dapat informasi dari tim kreatif gue. Kalau lu mau menceritakan pengalaman horor lu di kontrakan daerah Bandung. Ya dari Bandung. Oke. Tempat tinggal saya di Bandung lah. Oh tempat stay lu di Bandung itu ya. Kabel tahun ini kejadian tahun berapa Bang? Tahun 2023. 2023. Dan ini eksklusif banget ya, lu baru cerita di Penatua doang Bang ya? Baru pertama kali. Oke, bulan Ya gitu. karena kejadian pertama untuk saya juga sih. Oh ini perdana nih lu ngalamin hal kayak gitu? Perdana. Dan gue dapet informasi juga dari tim kreatif kalau lu ini diteror sama sosok sahabat lu ya, Ya, yang sahabat. meninggal karena penyakit HIV. Iya, HIV. Bener Bang itu? Bener. Lanjut, gue udah penasaran sih juga. Oke Bang Gabriel, ditahan dulu untuk cerita lengkapnya ya. Ya, Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau menginformasikan buat kalian semua nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget nih langsung DM di Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official, atau kalian bisa kirim via email. Nanti untuk mempermudah, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. ya kesini di awal tahun 2023 bang. Oke. Tapi sebelumnya saya kan asli Medan ini bang. Nah saya di Medan kerja konten gaming gitu. Oh, konten kreator gaming. Konten kreator gaming. Nah saya sering konten itu, teman-teman saya ini kan banyak dari luar daerah itu, kayak Jawa, Bandung. Nah salah satu teman ngekonten saya itu punya komunitas gaming di daerah Bandung. Oke. Nah dia ngundang saya buat kerjasama lah gitu di daerah Bandung. Saya disuruh ke sana buat nemenin lah berapa lama gitu. Nah saya terjun ke sana. Nah itu saya berangkat naik pesawat, ya dibayarin lagi ini ya. Jadi saya langsung berangkat lah, 3 hari setelah di Medan berangkat ke Bandung kerja di. Nah terus ini kan tinggalnya sementara di tempat mereka lah, komunitas ini sementara ya 4 minggu lagi tuh, sebulan. Nah lepas itu aku jadi pengen bertahan lagi di Bandung ini bang, karena posisi cara
cari kawan gini emang jadi gampang daripada di Medan gitu. Cari relasi udah enak lah. Tapi biar nggak membebani mereka ini, saya cari tempat lagi tuh, kontrakan. Kontrakan itu ada 4 kamar. 4 kamar, tapi dalam satu kontrakan itu rame gitu. 8 orang isinya. Ya tambah saya jadi 9. Nah, kebetulan kan saya memang orangnya suka yang rame gitu, berteman ya, pengen cerita lah gitu. Saya masuk lagi di kontrakan itu. Oh berarti rata-rata di kamar itu satu kamar 2 orang. Satu kamar 2 orang, itu pun nggak di situ terus, kadang pindah-pindah ya, operai gitu di mana nyamannya. Oh, oke, jadi intinya satu kontrakan itu totalnya jadi ada 9 orang. Nah, tapi ada satu kamar yang nggak bisa ini bang. Misalnya ada satu orang tinggal di kamar itu, ya udah dia terus di situ. Itu karena dia pendiam lah. Dia pendiam. Ya namanya saya baru gitu ya berbau raya lah. Mau itu kayak mana pun. Ya terus ini Bang Kevin ini, dia ini abang senior lah, abang senior mereka semua. Saya pikir dia dikasih kamar khusus gitu ya karena pangkat dia ya kan, dia senior. Senioritas. Oke. Udah aku pun, udah lah Vera ya. Dia kalau ngomong sama teman yang di kontraknya itu kayak biasa, kayak mana ya bang, kayak segan sama segan gitu. Nah karena aku orang baru gitu ya, penghuni ya gak ada ngasih batasan lah ngobrol ya, semua sama rata kan. Aku ngobrol sama dia karena aku dia sendiri, kasihan lah gitu ya. Abang kelas kok kayak gini pikir tuh. Mungkin pendiam ya, tapi ngobrol sama aku akrab gini, akrab, makin dekat lah. Selama di kontrakan itu berapa bulan, kawan dekat dia tuh cuma aku lah gitu. Cuman saya. Terus saya ada panggilan juga gitu dari komunitas. Panggilan ini di daerah Bandung, cuman udah di luar kota lah gitu ya. Daripada saya sering lama ke tempat mereka, mending saya pindah lah gitu. Tapi saya sering main gitu, sekali seminggu ke kontrakan itu juga. Tapi semenjak main itu, suasananya kayak makin aneh gitu. Makin aneh. Tiba-tiba Bang Kevin ini nggak nampak. Asal aku datang nggak nampak. Tapi pas aku udah balik ke Bandung, dia di situ gitu. Jadi kayak menjauhi ya? Kalau dia menjauhin, enggak sih bang. Yang bikin bingung itu sisi kontrakan itu. Mereka kayak mau ngestal gitu. Ya pikirku ada problem, masalah gitu ya kan. Berantem mungkin ya. Tapi aku pun menghubungi Bang Kevin ini. Kayak dia nggak kasih tahu masalahnya gitu. Nah, terus semenjak saya ada sebulan lah di Bandung ini ya, Bandung kota, siap kerjaan ini, saya balik lagi ke kontrakan. Balik lagi, pengen stay lah situ. Karena uang di kontrakan itu murah gitu ya bang. Iya. Stay. Nah, ada beberapa minggu nih bang, Kevin itu gak nampak gitu ya, makin ku tanya lah. Terakhir, ada satu bang senior ini, abang senior mereka lah gue bilang, datang dari Banten, dari Serang. Datang cerita, kayaknya ini abang ini sangkatan lah gitu sama si Kevin ini. Sangkatan, ceritanya bagus gitu bang, mulu saya. Kalau si Kevin ini baik lah, mahasiswa dari Amerika gitu katanya kan. Ya namanya mahasiswa di Bandung ini, ngerti lah ya bang. Pintar ya deh. Baik lah ceritanya. Terus ini anak kontrakan gimana sih bang, kok lihat Bang Kevin ini kayak gak mau apa gitu akrab, dicuekin. Dia itu mereka kalau ngasih tau sama aku gak mau to the point-nya gitu, disembunyiin. Ya usul punya usul, karena aku udah lama di kontrakan itu, makin akrab sama anak kos, barulah mereka mau sharing gitu kan. Nah mereka sharing kayak kelakuan buruknya gitu si Kevin. Nah si Kevin ini ternyata ada gangguan gitu bang, jiwa. Gangguan jiwa gitu. Psikopat gitu. Psikopat enggak, kayak kita ngobrol gini biasa ya, normal ya. Kalau gangguan jiwa yang gue bilang ini bang, hampir gila lah gitu. Ya kayak mana orang duduk di jalanan lah gitu kan, udah gila ya gitu.
Nah kayak gitu rupanya sakitnya dia bang, mendekati ke arah situ. Nah dia gangguan jiwa kalau cuma sebatas gila gitu ya bang, kan biasa. Nah kelakuan dia ini aneh juga bang. Dia kelainan dia itu kayak gay gitu. Oh, Dia juga gay. oke. Dia gay, penyakitnya juga ada bang. Histori penyakit dia ini disembunyiin dari Bang Kevinnya juga sama mereka. Terakhir ke Pergo itu waktu mereka ngejenguk si Kevin waktu sekarat. Sakit. Ternyata dia ikut HIV. Naif. Kena HIV dia. Udah ya berarti ya. Nah di situ ya tau lah anak kontrakan ini mungkin sembunyiin kayak gitu karena si Kevin ini kena HIV. Oke, betul. Nah mungkin mereka nggak mau ngumbar penyakit si Kevin, berarti aku nggak ngira mereka juga kena gitu. Iya. Nah di situ mereka cerita lah sama aku, tapi aku bilang sama mereka, kamu nggak kena juga kan? Udah check up kok bang, sekarang kita check up, berani kok bang, kata dia, aman aja bang, kata dia. Ya aku percaya juga lah. Oke jadi selama ini mereka sembunyiin sama aku karena itu bang, penyakit sama itunya. Iya. Nah aku juga heran, kenapa kalau sama aku dia ngobrol biasa aja gitu, normal. Gak tahu bang, katanya. Pokoknya kalau sama kami ya gila aja deh bang. Nanti kami beli makanan, makanan itu ditengok ya gitu. Ditengok dia bikin di pintu, udah nggak makan sampai sakit lagi gitu. Nah sakit, dia sakit sekarat tapi nggak pernah di depan gue gitu bang. Berbulan-bulan habis itu nggak pernah sakit gitu. Nah aku keluar baru dia sakit. Nah ini aku keluar lagi kan bang, keluar dari kontrakan, pergi ke daerah arah Garut. Nah aku kesana kerja lagi lo bilang. Itu si Kevin katanya udah meninggal, tapi sebelum dia meninggal ini bang, itu aku belum tahu bang dia meninggal. Nah aku balik ini bang, siap kerjaan sebulan di sana, balik ke kontrakan ini. Aku tanya lagi si Kevin mana. Nah di situ mereka langsung bilang udah meninggal bang, katanya. Aku kira main-main ini. Nah dikasih tau dia lah story ceritanya kalau si Kevin ini meninggalnya di kosan itu juga. Oh, meninggal di kosan. Di kontrakan itu ya. Dengan kelakuannya mereka yang mungkin si Kevin ini juga nggak senang ya gitu ya. Mereka cuek kayak nggak dianggap lah gitu. Memang dikasih makan sih bang. Cuman caranya mereka ngasih makan mungkin nggak sabar lah gitu ya. Iya. Saya pun kurang tahu apa yang dibuat orang yang nama si Kevin. Nggak tahu juga. Mungkin ya fisik nggak tahu ya. Nah dia meninggal di kosan itu. Baliklah ke mayat dia balik ke kampung di Padang. Balik ke Padang. Itu barang peninggalan dia banyak juga di kosan itu bang. Oke. Cuman tubuhnya ke Padang sana. Itu jasadnya doang. Jasadnya diantar, barangnya situ semua. Kayak kasur lah, segala macam lah di situ. Beberapa bulan lah ini bang, akhir tahun 2023 lah bulannya, bulan 11. Itu tiap subuh kan aku, memang di kontrakin itu yang paling cepat bangun saya bang. Tiap pagi kan ke kamar mandi dulu buang air kecil lah gitu ya. Itu suara kaki itu banyak kali, suara kaki itu tiap pagi bang. Tiap Di pagi. kontrakan itu. Iya di kontrakan itu, tapi tiap subuh itu doang pas aku kamar mandi sendiri. Pas bor itu. Di kontrakan itu kan ada 8 orang ya bang. Nah kalau pagi-pagi mungkin oke lah dari salah satu yang 8 orang ini ada muka kamar mandi. Kalau tiap pagi suara kakinya, jejak kaki itu muncul tiap pagi kan masih hal biasa. Nah itu ngetok lagi dia bang. Ngetok, oke lah aku anggap biasa. Tapi beberapa lama gitu ya, kalau ngetok kan maunya ada suara gitu. Siapa gitu? Ini nggak ngomong gitu. Dia ngetok pintu tapi udah pergi lagi dia. Tiap subuh lah, tiap subuh. Terus aku cerita sama anak kontrakan. Kalian ada yang pernah bangun subuh nggak? Bangun subuh gitu jam segini, jam 5, jam 4. Pernah bang katanya. Pernah dengar suara kaki nggak gue? Apa ngetok gitu? Nggak pernah bang. Nah baru aku yang kena bang. Loh, terkejut aku kan. Terkejut, kukira kok cuma aku yang diteror gitu ini. Tujuanku udah Kevin tadi bang mungkin karena udah akrab gitu. Iya. Yang diikuti cuma aku. Iya. Cuma aku bang ini, wah udah makin nggak bertahan lah gitu ya. Nah terus
tahun baru ini ya, kan saya tahun baru kan udah balik itu ke kampung ya, ke Medan. Kontrakan kosong. Tapi itu barang saya tinggal semua kan Bang. Karena masih ada tujuan balik lagi ke Bandung itu, ada kerjaan. Balik ke Medan. Nah itu kan pas tahun baru ada gempa itu Bang. Di Sumedang itu kan dekat sama kontrakan. Iya. Gempa. Ya saya khawatir lah barang di situ semua. Ijazah saya di sini kan di kontrakan. Balik ke kontrakan sendiri. Balik sendiri nih karena kan tahun baru belum ada yang balik. Masih aku aja yang balik. Teman-teman pada kemana lagi tuh, gak ada kabar dari 8 orang ini. Sendiri saya tinggal ini Bang. Besoknya pagi bangun nih, pagi bangun duduklah ngerokok sendiri, nggak ada siapa-siapa di kontrakan ya. Ngopi masih bisa stabil lah, nggak ada mikir yang ngaling kemarin. Ngopi lah ngopi. Itu kan kalau aku nongkrong ngopi di ruang dapur itu kursi cuman ada 2 gitu. Satu kursi yang plastik gitu kan, satu lagi kayak kursi nggak ada sandarannya. Nah sorenya itu kursi itu nggak nampak yang nggak ada sandarannya, yang biasa aku dudukin gini lah. Iya. Itu nggak nampak kan, aku cari lah, cari keliling nggak ada gitu, nggak ada keliling. Nah aku cari di luar lah nih, siapa tahu nah gimana itu kursi itu, nggak nampak juga. Nah dapat maghrib pengen teleponan lagi tuh, cari angin di luar, naik ke tangga kos-kosan yang di belakang itu. Iya. Nah itu ada kursi yang gue bilang tadi yang ada sandaran itu. Iya. Nah itu ada kursi, itu posisiku sendiri, nggak ada orang di rumah, sama kawan aja nggak ada datang gitu. Kursinya aku bawa lagi ke dalam kan, aku bawa ke dalam, udah aku bikin ke tempat semula. Tapi udah mulai panik lah. Karena menurut lu janggal ya. Iya. Udah mulai panik itu, pengen keluar nggak bisa, pengen apa, udah mau kemana, orang saya tempatnya di sini. Wah udahlah panik ya, jalanin aja. Malamnya nggak ada kejadian apa-apa lah, nggak ada gangguan lagi lah. Terus 2 hari lagi nih ya, besoknya masih aman. 2 hari lagi nih kejadian lagi, kursi itu nggak nampak, Hilang lagi. ya dibilang hilang udah nggak kuasumsikan lagi untuk hilang Bang, karena udah pernah gitu. Oh iya, kejadian semulanya ya. Ya udah pernah, pengen nyari ini di luar udah nggak berani lagi karena pikiranku udah di tangga itu kursi ini. Iya. Gimana ini, udahlah biarin aja lah, bodo amat daripada makin takut lagi tuh. Wah udah jalanin normal aja, coba normal gitu. Udah jalanin normal, mandi makan semua. Terus ke kamar mandi kan, kamar mandi ada 2 ini. Kamar mandi yang aku pakai mandi dari pagi itu masih aman lah, nggak ada apa-apa. Nah masuk lagi lah, mau mandi malam ini, kursinya ada di kamar mandi. Pindah. Anjir. Kursinya di kamar mandi, ya gimana coba, kursi di kamar mandi, siapa coba orang yang ngiseng mau mindahin gitu. Iya. Udah takut lah ini. Udah, ini kursi gue pindahin lagi lah. Ini mau hilang mau kayak mana, udah bodo amat lah. Di situ langsung ku telepon kawanku Bang. Tapi itu posisi masih sendiri gitu, teman belum ada yang datang. Oke. Nah itu udah aku kontak teman kan, tapi teman ini baru 3 hari datangnya, itu pun nggak langsung semua, adalah beberapa, 1 orang 2 orang. Nah dapat hari terakhir, malam terakhir sebelum temen gue ini datang kan. Oke. Tapi setelah kejadian kursi ini tuh saya pengen, mau itu ada kejadian lagi, mau ada apa gimana, bodo amat lah, penting besok ada kawan gitu. Iya. Nah ini malamnya saya tidur ini, tapi dalam posisi nggak ini, masih ada sadar lah gitu, belum Tidur ayam lah ya. Ya tidur ayam gitu. Nah tidur ada yang manggil gitu, bang. Ini suara gue kenal, yang manggil aku bang ini pun aku tahu siapa. Siapa? Dari suaranya halus gitu, suara halus ini
Kevin itu Oh, temen aku yang udah meninggal. Nah dia manggil, bang lembut lagi di sore. Nah aku bangun, aku kira ini ada kawan yang datang kan. Nah aku lihat jendela kosong, pagar kekunci. Wah, aku buka pintu lah, mungkin dari pintu gitu. Aku buka pintu dari samping, wih kosong. Kosong. nggak ada orang. Ih, udahlah, ini emang udah gak bisa tidur ya bang. Udah aku paksa lah tidur di kamar lagi, tapi nggak bisa tidur lagi nih bang. Udahlah, melek lama atau gini bang, melek. Manggil lagi, bang, ini udah mulai fokus ini bang. Arah suaranya ini ke arah lurusan kamar pintu gini bang, ke pintunya si Kevin ini. Bang, kok sekali manggil kan itu masih biasa, ini udah 2 kali gitu bang berulang. Iya. Kayak si Kevin ini pengen apa lagi tuh, interaksi apa gimana sampai gangguin saya gitu ya. Iya. Udahlah, itu saya nggak tidur sama sekali bang, saya hidupin lampu semua kan, hidupin lampu lah. Wih gimana ini gimana sih. Nah udahlah, paginya udah tenang ini kan, udah terang, motor udah banyak yang lewat ini. Besoknya itu kan mati lampu 1 harian, tapi yang mati sih bukan kontrakan kami ya, semua. Nah itu pas mati lampu itu siangnya masih aman, masih nggak ada hal-hal aneh kan, malamnya pun masih aman lah gitu. Nah pas tidur masih mati lampu. Nah aku kan kebangun itu ya, nah posisinya aku kebangun itu semua pintu itu terbuka lah gitu. Emang sengaja sih karena baru beres-beres ya bang, Iya. bersihin kan, buka pintu ini. Kamarnya aku ini sama kamarnya si Kevin ini seberangan bang. Misalnya ini pintu aku, depan pintu aku itu ya kamar dia, pintunya kamar dia juga, itu terbuka. Mati lampu, gelap. Memang pencahayaan itu kayak pencahayaan lampu pijar gitu, kecil lah. Jadi masih nampak dikit ke arah sana. Nah aku bangun, kayak ada gerak-gerak gitu di kamarnya Bang Kevin ini. Aku kira kayak bayangan dari luar lah, mungkin kendaraan yang lewat. Tapi kok aneh, kalau dari luar kan goyang lagi tuh bayangannya. Ini tetap aja bayangannya, kayak abstrak gitu, putih-putih abstrak. Nah itu gerak, ya baru bangun kan kayak masih inilah mungkin baru apa ngumpul. Tapi kok lama nih, makin apa lah bang, makin udah mulai sadar lah ini, udah mulai sadar. Aku liatin terus kayak, wih ini tangan ini bang, kurus. Tangan ini kurus sekali. Nah si Kevin itu juga bang, kan dulu kan karena sakitan dia kurus ini. Kurus ya. Penyakitnya sebab kayak kurusnya ini kayak kayu gitu, ranting kayu. Masa ranting kayu gini pikir gue, warnanya coklat kan. Wih nggak betul, putih lama ini bang. Wah lama kali lah bayanginnya gini terus aja bang, kayu kayak ngeram-ngeram tapi nggak jelas gitu. Wih nggak betul. Baru tiba-tiba ini bang ada kayak bayangan warna putih nih. Ini sendiri bayangan putih kayak nengok ke arah sini, tapi nggak jelas gitu bang. Aku memang bentuk makhluk pun aku nggak tahu gitu, pertama kali aku nengok yang kayak gini. Iya. Ini nengok ke arah aku ini pas mati lampu ya bang. Wih ngeri nih, ini spontan juga aku ini ya bang. Ku rekam ya, ku foto gitu ya. Ku ambil HP, ku foto ya bang. Nah itu ku foto kan bayangannya. Awalnya yang ku lihat ini cuma satu, pas ku foto, nah nggak nampak. Ini aku foto nggak nampak. Tapi aku pas masih nengok ke sana masih nengok gini dia. Masih ada. Nah, dia nengok sendiri, tiba-tiba ada lagi bayang lain gini, kecil deh kan. Nggak jelas lah pikir. Udah ini bayangan apa sih pikirku. Udah biasa ya aku tidur lagi. Tapi aku foto nggak nampak gitu. Nah mungkin bayangan dari apa lagi tuh. Iya. Nah besoknya mati lampu juga ya. Itu aku nengok fotonya lagi ya. Cahayanya ku max kan gitu, maksimal itu. Kalau kita nengok foto gitu gelap kan bang, kalau lampu nggak ada kan yang di HP kan jelas gitu. Iya. Jelas. Rupanya yang foto kemarin tuh ada bang. Ada 2 orang gitu, satu yang bayangan gede wajah kan, satu lagi yang di bawahnya kecil gitu. Ada fotonya nih bang. Sedangkan dari pertama lu cek nggak ada. Ada. Pas hari kedua ada nih. Iya. Wah, makin jantung.
Itu posisiku sendiri juga di kontrakan itu. Aku pengen nelpon kawan kontrakan, sini dong balik dong, kumpul dong, aku sendiri nih. Padahal aku nyuruh mereka datang karena takut gitu, Iya. udah nggak nyaman gitu. Jadi nih gak bertahan lama sih bang, aku di kontrakan itu gak bertahan lama. Gak bertahan lama. Nah ada siap mereka datang lagi nih ya. Aku coba cerita sama mereka nih. Aku cerita, ini orang ini gak mau bilang, kayak gak nganggap serius gitu. Biasa aja. Orang ini pun mungkin memang gak pernah kena teror gitu bang. Kayak cuman aku aja kena teror. Tapi dari kejadian ini ada satu abang senior pernah ngomong sama aku. Alumni dari kampus yang dekat situ juga kan. Dia cerita kalau dulu memang sering gitu dia sering diganggu, tapi gak pernah kayak kejadian gue ini. Kalau ganggu ini kan kita kan kayak jejak kaki itu kan diganggu bang. Nah kalau dia nggak kayak gitu diganggu ya, cuman kayak barang hilang lah nggak nampak. Nah itu dia menurut dia diganggu dia. Tapi kalau kayak penampang itu dia nggak pernah. Ya cuman gue yang diteror. Nah di situ aku udah mikir, kok cuman gue lah gitu. Terus adalah adik kan lain ya, junior cerita semasa hidupnya ya gitu tadi, dia sering diginiin, dicuekin, sering bukan di apa sih secara fisik ya, kayak dipukulin enggak. Tapi yang perhatian sama si Kevin ini cuman aku gitu. Sampai jadi bisa dibilang bestinya lah dulu. Bestinya, iya. Mungkin si Kevin ini ceritanya pengen interaksi sama aku, kayak pengen cerita tentang situasi di kontrakan ini. Aku pun nggak mikir juga untuk dengar interaksi dia ya bang. Yang namanya udah meninggal ya udah. Iya. Beda alam ya. Beda alam gitu. Dan ini pertama kali juga aku kejadian kayak gini di Bandung ini. Di Medan nggak pernah sama sekali. Udah fix, udah rame aku ngobrol. Bukan aku bilang aku takut di sini ya. Tapi kalau dibilang untuk bertahan enggak lah gitu. Nah, saya langsung keluar dari kontrakan ini sampai sekarang. Udah biarin aja mau mereka digarai apa gimana. Udah amat. Akhirnya lu cabut dari kontrakan itu. Cabut lah. Nah, lu sempet dengar kabar terakhir nggak dari teman-teman lu yang ada di sana? Kalau kabar terakhir mungkin dari abang sangkatan dia, yang abang senior. Dia cerita kalau si Kevin ini baik gitu. Masalah kebaikan juga kayak aku ya bang. Mungkin memang abang ini juga beda sama teman yang lain gitu. Abang ini ceritanya kayak bestie dia juga. Oh, bestinya si almarhum Kevin juga. Kevin juga. Yang namanya teman sangkatan ya, satu kontrakan. Dia cerita masalah baiknya, tapi dia nggak pernah diteror. Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi lu doang ya fix ya? Cuman gua bang. Terus aku makin gak nyaman lah bang. Mereka nggak pernah kena, aku sering diiniin ya. Ini siapa sih, pikirku apa sih Kevin? Yang ku tahu siapa lagi gitu. Apalagi si Kevin ini memang dulu akrabnya sama aku gitu. Ya aku pindah lagi lah dari kosan itu. Nah terus aku pindah, tuh orang-orang kontrakan teman-teman yang di situ juga ngelapor. Lapor juga sama aku, cerita. Dia cerita kejadiannya beda sama aku sih, cuman kamar mandi itu tetap yang subuh itu bang. Yang ada suara langkah kaki itu. Suara langkah kaki itu tetap. Dia cerita sama aku yang digedor itu ya, digedor. Tapi mereka ini udah pernah sebelumnya udah pernah dengar cerita aku kalau aku pernah digini, tapi mereka kan nggak nganggap serius. Nah karena mereka udah ngalami kayak gitu, mereka langsung tahu gitu. Kalau aku kan tunggu berminggu-minggu baru sadar gitu. Kalau mereka langsung tahu. Sinkron sama cerita lu ya? Iya, pas aku cerita mereka udah tahu lah, udah sadar lah, udah peka duluan lah gitu. Nah jadi satu persatu ya ninggalin kontrakan itu. Pada cabut bang, tapi di situ. Dan pada akhirnya lu cabut tuh bang dari kontrakan itu bang? Cabut bang. Saya keluar langsung. Tapi masih di daerah Bandung juga? Daerah Bandung. Dan ya dekat.
Dibilang dekat dari situ sih nggak ada berapa menit lah gitu. 20 menit Oh ada jarak lah, agak berjarak lah ya. agak berjarak. Nah setelah lu pindah ke kontrakan baru masih dapetin hal kayak gitu? Nggak lagi, Udah enggak? nggak lagi. Memang betul kontrakan itu doang sih. Mungkin karena memang dia pada saat sakit di kontrakan itu sampai meninggal pun di kontrakan itu, jadi di stay di situ ya. Iya. Dan itu kan nampak juga sih bang dari perilaku orang kontrakan ya. Kayak yang saya ceritakan tadi lah, dia pengen interaksi sama saya ya. Itu kan kejadian dia yang sakit sampai gimana itu ninggalnya di situ. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang memang stay di situ lah ya. Stay di situ. Karena memang kamar di situ juga kan, berarti meninggal di situ. Iya. Oke Bang Gabriel, gue penasaran sih Bang ya, maksudnya dengan penyimpangan seksual ya, bisa dibilang kayak lebih ke gay lah ya. Gay. Nah, alasan utama kenapa teman-teman di kontrakan lu ini pada ngejauhin dia nih? Wah. Ya kan? Nah, apa ada yang pernah cerita salah satu dari teman-teman lu yang lain ini pernah jadi korban dia, atau memang dia benar-benar dijauhi karena memang yang lain udah tahu nih dia udah gimana Bang? Udah gay ini maksudnya. Jadi maksud gue ada yang pernah jadi korban dia nggak kan? Soalnya yang kita sama-sama paham penyimpangan perilaku seksual itu kan ibaratnya kan dia mesti apa ya? Mesti ada objeknya ya. Ibaratnya kayak lawan jenisnya nih. Misalkan kalau yang normal kan itu kan laki sama cewek. Iya. Nah kalau dia kan laki sama laki. Nah kenapa dia dijauhin, atau pernah teman kontrakan lu ini ada yang jadi korban dia atau gimana? Korban nih ya enggak sih bang? Yang namanya penyimpangan gitu ya aneh aja gitu ya. Apalagi kan satu kontrakan laki-laki gitu. Iya. Ya jadi ngambil tindakan lagi gitu kayak ngejauhin, jangan terlalu akrab gitu dalam sifat dia yang gay gitu. Oke. Nah itu kan saya juga tahu dia gay setelah dia meninggal. Mungkin sebelum dia meninggal saya tahu. Ya, lu juga jaga jarak ya. Ya mungkin ya. Takut jadi apa ya? Bisa dibilang kayak malah ngikut jadi gay juga. Ya. Karena memang agak ini sih Bang ya, kalau untuk penyimpangan seksual kayak gitu agak, yang berdasarkan riset yang gua lakuin sendiri ya, itu tuh jadi kayak mengikat Bang. Jadi kayak semacam lu main sama temen lu kayak gitu, lambat laun lu juga bakal ngikut kayak gitu ya. Tapi berarti nggak ada korban di sana? Nggak ada bang kalau korban. Nggak ada. Nah temen lu bisa tahu dia kena HIV itu? Nah dia kan udah sempet sekarat ini bang di Bandung. Yang ngerawat dia di sini kan nggak ada lagi ya, teman-teman di kontrakan lah. Oke. Nah itu dia di rawat di rumah sakit. Nah itu story penyakit dia kan ketahuan sama kita bang. Oh iya bener yang tadi lu bilang ya, yang temen lu ngebantu jagain di rumah sakit ya. Iya ngebantu dia. Nah itu ketahuan kan, mana bisa dimanipulasi lagi ya bang. Iya. Orang kita yang nerima dia ada sakit gitu ya, kita terima dia terkejut kan bang. Nah ini kebeber lah sama kawan yang lain. Oke. Nah pada saat lu ngedeketin sama dia nih, lu udah mulai akrab lah ya sama si, kita sebutnya almarhum lah bang ya, karena memang udah meninggal. Iya udah meninggal. Selama lu dekat sama dia, lu biasa ngobrol nih, misalkan lu berinteraksi sama dia tuh di posisi di kamarnya dia atau di mana? Ya di ruangan tengah itu bang, ruangan tempat ngobrol biasa. Oke, lu nggak pernah masuk ke kamarnya dia? Gak pernah sih. Nggak pernah. Oh jadi maksud gue gini loh. Kalau lu biasa ngobrol di kamarnya dia kan otomatis lu ngeliat obat-obatan yang biasa dikonsumsi tuh. Oh. Karena orang-orang kayak gitu kan biasanya kan nggak bisa lepas dari obat bang. Buat ibaratnya menstabilkan imunnya dia ya. Karena memang pada sampai saat ini tuh buat ODAH itu kan memang obatnya belum ada ya. Iya. Untuk orang dengan HIV itu belum ada obatnya. Jadi dia secara nggak langsung kayak bertahan hidup tuh ya dengan obat-obatan. Jadi buat imun badannya. badan dia. Gitu. Oh jadi lu nggak tahu kalau di kamarnya dia tuh ada obat segala macam. Ya nggak bisa. Soalnya masuk ke kamar dia pun nggak berani lah gitu. Oke, privasi banget. Privasi ya. banget itu sama dia. Oke, bang. Nah, pada saat lu kan sempet ditinggal sendiri tuh di kontrakan ya? Ya sempat ya. Iya kan? Tempat pada saat lagi awal tahun baru ya bang? Berarti awal tahun 2024 dong ya? 24 ya. 2024, teman-teman lu pada memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan lu pun sempet kan? Iya kan? Lu kan balik kan itu kan karena emang waktu itu pada saat itu ada gempa di Bandung. Iya. Lalu makanya memutuskan untuk balik dengan catatan lu pengen ngecek barang-barang lu aman gak nih? Ya kan? Nah di situ kan lu banyak ngalamin momen-momen kayak gitu. Maksudnya kayak kejadian-kejadian yang dimana notabene
lu belum pernah alamin, Belum. ya kan? Nah itu gue penasaran sama yang kursi nih bang, kursi yang bisa berpindah-pindah ya. Ini kontrakan lu ini eksklusif memang kuncinya dipegang sama penghuni kontrakan doang, atau memang si yang punya, walaupun kita udah tahu ya maksudnya, yang punya kontrakan pasti punya kunci backup, Pasti bang. ya kan? Nah tapi kan secara rutinitas lu kan bisa tahu nih, yang punya kontrakan biasa ngecek nggak sih, ya kan? Nah itu kemungkinan nggak sih bang yang punya kontrakan masuk mindahin bangku, mindahin kursi itu? Nggak habis. Enggak. Nggak mungkin. Soalnya kursi itu kan di dalam kontrakan itu. Oke. Ya mungkin dia ibu kos itu ya ada kunci, tapi kan akses untuk masuk kan nggak bisa sembarangan gitu kan, privasi juga. Oh iya, benar ya. Jadi bisa dibilang ya memang ada yang memindahkan. Iya. Kalau kita bilang orang yang memindahkan, lu sendiri. Gue sendiri, orang nggak ada siapa-siapa. Iya, pada saat itu yang bener-bener orang kan lu doang ya bang ya. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi betul. Kan itu posisinya memang kosong semua. Kamar yang belakangnya nggak ada yang nempatin. Lu sempat nyari tahu bang? Maksudnya lu sempat tahu nggak kebiasaannya si Kevin ini ya? Maksudnya pada saat di kosan itu, kan ini kan kursi lu temuin di kos-kosan belakang. Ya kos-kosan belakang. Kos-kosan Di di belakang. tangga bang, tangga Di- naik ke atas. Tangga naik ke atas kos-kosan. Iya. Posisinya itu kos-kosan itu kan ada di belakang kontrakan lu. Iya. Nah, lu sempet tahu nggak kalau misalkan si Kevin ini rutinitasnya si almarhum ini biasa ke situ atau enggak? Nggak, saya nggak tahu. Itu pun posisi kursi yang di tangga itu pun nggak logika juga. Siapa yang mau duduk di tangga gitu ya? Jadi kesimpulannya gimana nih bang? Gue juga bingung ya bang. Jadi kesimpulannya apa ya? Manusia kan diciptakan berpasang-pasangan ya bang. Ya, Perempuan dengan laki-laki dan laki-laki dengan perempuan ya. Nggak ada yang namanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apalagi Indonesia mayoritas orang yang beragama Muslim ya bang ya. Jadi yang kayak gitu kan memang dilarang agama. Pesan aja sih buat lu semua nih ya, maksudnya kayak yang normal-normal aja lah ya, nggak usah nyari fantasi, nggak usah nyari sensasi dengan sesuatu hal yang memang sebenarnya itu bukan lu banget ya bang ya, iya bang. karena resikonya gede. Ya kayak teman saya itu kontrakan itu lah kan. Itu Dia sampai di kayak nggak dikasih, nggak dianggap lagi tuh. Itu kan karena perbuatan dia juga. balik lagi ke iya sebab akibat lah bang. Akibat ya. Sebab akibat. Dampaknya kan nampak juga. Itu yang dikhawatirkan ya, karena memang HIV itu obatnya belum ada ya bang. Ya, Belum ada. Jadi jangan sampailah kalian di rumah nih ibaratnya mengalami hal seperti yang si almarhum Kevin ini alami bang. iya bang. Gue speechless gue denger ceritanya bang, serius bang. Karena gue nggak habis pikir aja ya. Oke dah, pokoknya gue makasih banyak ya bang ya sekali lagi ya, lu udah mau bercerita di Penatua ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatif. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi dari Penatua dan Bang Gabriel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur ya, aduh.